Masih kita pantau di Kertanegara siapa-siapa lagi yang hadir, Bang Riza. Tapi kalau mengingat gitu ya, terkait dengan partai-partai politik yang semuanya ingin dirangkul oleh Pak Prabowo, eh, terkait dengan PDIP maupun juga PKS yang sejauh ini belum terlihat juga, tapi masih ada lah kira-kira sampai dengan 46. Ada 6 orang lagi kira-kira apakah akan masuk di antara itu ataukah tidak begitu ya. Nanti kita akan lihat, tapi bagaimana dengan sikap Partai Nasdem menurut dari Partai Gerindra? Apakah dengan berada di pemerintahan tetapi tidak berada di kabinet itu bisa dikatakan adalah sikap yang seperti apa bagi Partai Gerindra? Iya, sekali lagi kami sesama partai politik, apalagi sesama pimpinan, tentu memiliki sikap yang sama dan meyakini semua partai ini dibentuk dengan tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami partai-partai politik yang ada di Republik ini ingin memberikan kontribusi terbaiknya bagi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, terkait posisi partai, apakah ingin berada di dalam atau di luar pemerintahan atau istilah sebelumnya berada dalam koalisi atau oposisi, itu juga menjadi hak partai-partai politik masing-masing. Kami dari Partai Gerindra tidak ingin mengintervensi, mencampuri, itu menjadi keputusan masing-masing partai. Apakah ingin berada dalam koalisi bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran di pemerintahan ke depan atau berada di luar, itu menjadi hak partai politik. Mengenai sikap Partai Nasdem yang mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, namun tidak memberikan calon-calon menteri atau tidak duduk dalam kabinet, saya kira itu hak daripada Partai Nasdem. Kami menghormati dan menghargai. Sekali lagi, bentuk pengabdian pada bangsa negara itu banyak cara, dan bentuk mendukung Prabowo Gibran juga banyak cara. Sekali lagi, tidak harus selalu di dalam, bisa di luar. Yang penting semua para elit, para pimpinan partai, para tokoh semua punya kesepakatan dan komitmen yang sama. Semua ingin berjuang, mengabdi, berkorban, dan semua gerak langkah semuanya sama untuk kepentingan bangsa dan negara agar Indonesia menjadi negara yang maju, menyongsong 2045, 100 tahun ke depan menjadi negara yang membanggakan di dunia, dan juga memastikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan Indonesia menjadi negara yang makmur, yang adil, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengenai posisi ada di mana, bagaimana, seperti apa, itu menjadi hak setiap partai politik. Yang pasti Pak Prabowo selalu menyampaikan di banyak kesempatan, bahkan mengajak semua partai politik, tidak kecuali, dan juga semua organisasi, ormas, para tokoh, para elit, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama terlibat aktif, berjuang, bahkan berkorban untuk kepentingan bangsa negara dan seluruh rakyat Indonesia. Caranya tentu dengan cara dan gaya masing-masing, tapi kami meyakini semua pasti ingin Indonesia menjadi negara maju yang membanggakan. Sekali lagi itu yang selalu, dan Pak Prabowo juga sering menyampaikan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau ingin maju, ingin bangkit, ingin sukses, penting Indonesia aman, itu pertama. Yang kedua, suasana situasi politik juga harus kondusif, harus damai, harus bersatu. Beragam keragaman daerah kita, suku bangsa, agama juga harus rukun, harus terjaga dengan baik, sehingga pembangunan bangsa ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan lebih cepat dari target-target yang ingin kita capai. Itulah sebabnya di banyak kesempatan Pak Prabowo selalu mengajak seluruh elemen komponen bangsa untuk bersama-sama berjuang, bekerja bersama-sama dengan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang maju. Dan pentingnya persatuan, kesatuan sebagai anak bangsa semuanya.
Baik, terima kasih Bang Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat malam. Bersama saya jeda, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.